warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mapel Al-Quran Hadis kelas 9. Kali ini kita akan membahas tentang infak di jalan Allah. Beberapa ada dalil untuk membahas materi infak ini, yaitu pertama Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, kemudian yang kedua Quran Surat Al-Baqarah ayat 254, dan yang ketiga Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Oke, sebelum kita masuk ke dalil-dalilnya, kita mengetahui dulu apa itu makna dari infak. Oke, secara pengertian, infak itu berasal dari kata anfaqa yunfiku, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Oke, dasar hukum infak yaitu Allah dalam firman-Nya banyak menjelaskan tentang cara membelanjakan harta yang benar. Nah, cara membelanjakan hartanya ini itu dilarang untuk berbuat yang foya-foya atau boros atau israf, dan tidak kikir atau iktar. Kemudian ada macam-macam infak. Yang pertama ada infak mubah seperti perdagangan, pertanian, itu infak mubah. Kemudian infak wajib seperti pembayaran mahar, menafkahi istri dan anak. Kemudian ada infak yang haram, yaitu infaknya orang kafir untuk menghalangi sifat Islam, atau infak yang tidak karena Allah. Jadi niat dari infak itu tidak karena Allah, tapi karena hal yang lain. Gitu. Kemudian ada infak sunnah, yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Nah, siapa saja yang berhak untuk menerima infak? Terdapat beberapa golongan orang-orang yang berhak menerima infak. Jadi tidak semua orang menerima infak, tapi ini ada prioritas ya, tidak asal aja. Yang pertama adalah fakir. Apa itu fakir? Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta dan dia tidak tahu untuk makan hari ini itu ada atau tidak. Sedangkan orang miskin, yang kedua, orang yang tidak punya harta. Tapi dia masih bisa makan dalam satu hari tersebut. Nah, kemudian amil infak itu adalah seperti pengurus gitu ya, pengurus suatu lembaga yang mengurus infak seperti Basnas, Bazis, Lazis, dan lain sebagainya. Kemudian hamba sahaya itu orang yang selanjutnya adalah orang yang memiliki hutang. Yang memiliki hutang itu bisa dibantu dengan dia menerima infak. Kemudian mu'alaf itu adalah orang yang baru saja masuk Islam dari agama yang sebelumnya bukan Islam. Kemudian ibnu sabil atau fisabilillah, kemudian sahabat atau keluarga terdekat. Kemudian pembangunan untuk kepentingan umum, misalnya masjid atau jalanan yang rusak dan lain sebagainya. Itu golongan orang yang berhak menerima infak. Kemudian apa saja sih hikmah dalam berinfak itu? Yang pertama adalah memperkuat iman tentu. Dengan berinfak maka iman kita semakin tebal dan lebih mendekatkan kepada Allah. Kemudian meningkatkan empati sosial, karena dengan infak ini kita jadi merasa ternyata orang ini lebih membutuhkan dibanding kita. Itu menumbuhkan atau meningkatkan empati sosial. Jadi agar seseorang itu tidak egois atau apatis atau cuek terhadap lingkungan sekitar. Kemudian menghindari sikap kikir. Kikir itu pelit. Jadi dengan infak ini menghindari sikap kikir yang merasa hartanya adalah milik dia sendiri. Gitu. Kemudian menyembuhkan penyakit. Penyakit di sini bisa diartikan sebagai penyakit
batin ya, bukan penyakit fisik tapi penyakit batin, seperti ketika kita memberikan zakat, memberikan infak kepada orang lain itu memiliki rasa kebanggaan tersendiri atau merasa kepuasan tersendiri. Jadi membuat hati itu bahagia. Dengan hati yang bahagia itu maka terhindar dari penyakit. Kemudian memperingan sakaratul maut. Ya, kemudian menjauhkan bencana, kemudian memperbanyak rezeki. Justru dengan kita berinfak itu malah memperbanyak rezeki gitu ya. Matematikanya manusia dengan matematikanya Allah itu berbeda. Dengan kita memperbanyak infak, maka kita juga mendapatkan rezeki yang banyak. Kemudian memperoleh naungan pada di hari kiamat atau di hari pembalasan kelak. Kemudian menghapus dosa, ya. Kemudian pemisah diri dari neraka serta memperpanjang umur. Sebenarnya hikmah dari berinfak ini banyak sekali, tapi ini adalah bagian dari hikmah berinfak. Gitu. Nah, kita masuk ke dalilnya di surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 ya. Di sini ada surat Al-Fajr, mari kita baca bersama-sama. Ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Oke, astagfirullahaladzim. Nah, dari surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 ini dari ayat 15 ya. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberi kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Jadi ketika manusia itu diuji dengan suatu kesenangan, kemuliaan, dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Jadi merasa dia itu lebih atau mulia gitu. Kemudian wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ini sebaliknya, jika Tuhan mengujinya itu dengan pembatasan rezeki atau rezekinya itu dibatasi, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Itu padahal di sini Allah itu menguji, bukan menghinanya. Gitu. Kemudian kalla balla tukrimuna yatim. Sekali-sekali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Nah, ini isi kandungannya di ayat 15. Manusia merasa dimuliakan jika diberi nikmat dan kelapangan rezeki. Nah, pelajarannya apa? Nikmat adalah ujian yang harus disyukuri, bukan sekedar tanda kemuliaan. Jadi tidak merasa jika dikasih harta yang lebih, menjadi ditakdirkan sebagai orang yang kaya, dia tidak menjadi orang yang lebih atau orang yang sombong seperti itu. Tapi itu hal yang harus disyukuri. Alhamdulillah diberikan rezeki yang banyak. Kemudian ayat yang ke-16, manusia merasa dihina jika rezekinya disempitkan. Nah, kesempitan rezeki itu juga ujian, bukan tanda kehinaan. Nah, Allah itu menguji apakah dengan disempitkan harta itu, hambanya itu mengeluh atau tidak, atau justru qanaah, merasa cukup, gitu ya. Jadi baik ketika kaya ataupun miskin itu semua ada ujiannya. Gitu. Allah akan melihat bagaimana hambanya itu bersikap, apakah dia itu bersyukur atau dia itu sombong atau dia itu mengeluh gitu.
Kemudian ayat yang ke-17 Allah menegaskan sekali-kali tidak. Nah, ukuran kemuliaan bukan banyaknya harta tetapi ketaatan kepada Allah. Jadi seseorang yang mulia itu adalah bukan orang yang kaya, bukan orang yang banyak hartanya, tapi yang taat kepada Allah. Itu. Kemudian ayat yang ke-18, manusia itu lalai karena tidak memuliakan anak yatim. Tanda kemuliaan adalah kepedulian terhadap yatim atau kaum lemah. Itu ya. Jadi kemuliaan orang itu dinilai dari seberapa peduli terhadap anak yatim atau kaum miskin atau kaum yang lemah. Gitu. Oke. Kemudian dalil yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 254. Kita baca surat Al-Baqarah 254. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari kiamat, yang tidak ada jual beli pada hari itu, tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi dari surat Al-Baqarah ini hikmahnya adalah memanfaatkan waktu. Bersegera memanfaatkan waktu, karena waktu yang diberikan Allah kepada kita tuh kita tidak tahu apakah panjang atau pendek. Gitu ya, umur kita sampai atau tidak. Gitu ya. Jadi bersegeralah untuk berinfak, jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Ya, sebelumnya ada kata sebelum datangnya hari kiamat tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat. Oke, isi kandungannya dari surat Al-Baqarah 254. Yang pertama, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan kepadanya di jalan kebaikan. Perintah berinfak harus dilakukan sebelum datang hari kiamat, ketika tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, karena hari kiamat itu udah mentok ya, udah tidak ada lagi amalan-amalan manusia. Jadi ketika hari kiamat ya sudah, manusia tidak bisa beramal lagi, sudah tidak bisa diterima lagi amalnya ketika hari kiamat. Nah, pada hari kiamat, harta tidak berguna, tidak ada jual beli, tidak ada sahabat yang bisa menolong, dan tidak ada syafaat tanpa izin Allah. Orang-orang yang enggan beriman dan tidak berinfak itu adalah orang yang dolim. Gitu ya. Ayat ini menegaskan bahwa harta hanyalah amanah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Begitu. Nah, selanjutnya dalil surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama-sama. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Nah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih, di mana biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Di ayat ini diawali dari kata masalu. Masalu itu adalah perumpamaan. Perumpamaan itu bukan secara realnya, bukan secara nyatanya. Jadi ayat ini tidak bisa dimatematika-kan ya. Jadi misalnya kita berinfak 1,
maka akan mendapatkan balasannya berapa ini? 700 kali lipat. Justru itu mungkin secara realitanya kita bisa mendapatkan lebih dari itu, karena di sini ayat ini wallahu yudhaifu liman yasha, Allah melipat gandakan bagi siapa yang ia ketahui, karena wallahu wasi'un alim, Allah maha luas lagi maha mengetahui, gitu ya. Jadi ini adalah perumpamaan, tapi bisa jadi harta yang kita infakkan itu berkali-kali lipat lebih dari ini. Ini adalah perumpamaan ya. Dari ayat ini bukan bukan sama dengan berinfak 1 biji lalu balasannya adalah 700 kali lipat. Gitu. Jadi ini adalah perumpamaan. Nah, isi kandungannya adalah infak di jalan Allah memiliki pahala yang sangat besar, bahkan dilipat gandakan berkali-kali lipat. Ya, jadi tadi dengan infak itu malah memperbanyak rezeki, karena Allah melipat gandakan berkali-kali lipat. Nah, tentu kita jangan menganggap kita infak pakai harta, kemudian Allah melipat gandakan pahalanya juga dengan harta juga. Belum tentu juga, karena bisa jadi yang dilipat gandakan itu bukan berupa uang, gitu ya, berupa hal yang lain yang mungkin kita tidak sadari kalau itu adalah nikmat yang besar yang tidak ternilai oleh harta, gitu ya. Kemudian perumpamaan sebutir benih menjadi 7 butir dengan 100 biji pada tiap bulir menunjukkan betapa Allah memberikan balasan berlipat ganda atas amal kebaikan. Jadi Allah itu mengapresiasi orang yang berinfak walaupun sedikit, gitu ya. Ini aja sebutir biji, itu kan nilainya kan kecil ya. Jadi Allah mengapresiasi hambanya yang berinfak walaupun itu sedikit, gitu. Tapi bukan berarti kita infaknya sedikit terus, gitu ya. Itu sebuah motivasi di mana kita dengan berinfak itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian Allah maha luas karunia-Nya sehingga pemberiannya tidak terbatas. Jadi Allah itu maha kaya, Allah luas juga karunia-Nya. Jadi ketika misal kita berinfak kemudian kita meminta sesuatu, itu insya Allah dikabulkan. Karena itu tadi Allah mengapresiasi orang-orang yang mau berinfak. Nah, tentu logikanya jika sedikit saja dikasih yang banyak, apalagi kita berinfak yang banyak, gitu. Tapi ingat, infak itu niatnya adalah lillahi ta'ala, bukan berarti kita berinfak untuk mendapatkan cashback, gitu ya, atau mendapatkan sesuatu yang lebih dari Allah. Niat kita berinfak adalah lillahi ta'ala, untuk nanti kita tabungan di akhirat, gitu. Kemudian Allah mengetahui niat dan amal perbuatan hambanya, sehingga balasan yang diberikan sesuai dengan keikhlasan dan ketulusan. Jadi syarat berinfak itu adalah ikhlas, karena kalau misalnya infak tidak ikhlas itu nanti akan buyar, akan hancur, gitu. Karena Allah itu lihat hambanya itu melakukan infaknya itu dengan niat apa, dengan ikhlas kah atau dengan tidak ikhlas atau pamrih. Nah, ayat ini memotivasi umat Islam untuk berinfak dengan ikhlas, karena setiap amal yang dilakukan akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah, gitu ya. Jadi dengan ayat-ayat tadi yang kita baca, surat Al-Fajr ayat 15-18, Al-Baqarah 254 dan Al-Baqarah 261 menjadi motivasi kita, pengingat kita kalau kita itu untuk memperbanyak infak dengan ikhlas, karena ganjarannya besar atau balasannya besar, gitu. Oke,
Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi infak di jalan Allah. Semoga bermanfaat, menjadi motivasi kita untuk selalu berinfak dengan ikhlas dan tulus. Lillahi ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.